Asy-Syara' atau lebih dikenal dengan Abu Muhammad Al-Julani. Jadi Abu Muhammad Al-Julani itu 2015 kalau dalam wawancara dia nggak kelihatan mukanya. Ya, dia nggak kelihatan karena termasuk dia tokoh Al-Qaeda juga. Di Syria termasuk Al-Qaeda. 2003 itu dia ikut perang melawan Amerika di Irak. Nah, 2017 dia sudah tidak lagi bergabung dengan Qaeda, dia keluar. Kemudian dia memimpin Hay'ah Tahrir Syam. Hay'ah HTS. Hay'ah Tahrir Syam. Dia ketuanya. Jadi Ahmad bin Hussein Al-Syara'. Yang menarik di sini adalah ini tokoh sangat menguasai sejarah di Syria. Jadi kalau kelompok A itu kelihatannya bukan hanya satu kelompok. Kelompok macam-macam. Jadi di Syria ini cuma negara yang cukup majmuk ya. Walaupun tidak sebesar kita, tapi detail sekali. Dan yang menarik di Ahmad bin Syara' itu, dia punya dua kecerdasan. Dzaka'ul aqli wa dzaka'ul ijtima'i. Jadi kemampuan kecerdasan dia itu bukan kecerdasan yang jenius, bukan. Tapi dia mampu menghadapi masalah dan menyelesaikannya. Ya, dengan menggunakan pribadi atau dia ambil beberapa orang. Dan dzakatul ijtima'i, artinya dia berinteraksi dengan masyarakat, dia mampu menyelesaikan juga. Dan masih banyak lagi nanti beberapa hal yang kalau antum telusuri di YouTube di mana antum akan dapatkan yang luar biasa ketika dia masuk ke kota Damaskus, ada 3 langkah yang dia lakukan. Yang pertama, sujud syukur. Karena nggak ada perlawanan. Pertanyaannya, kenapa tidak ada terjadi perlawanan kuat? Karena memang situasinya Rusia lagi sibuk dengan Ukraina. Ini yang backup dia. Iran lagi sibuk juga. Tokoh-tokoh Iran di Libanon banyak yang diserang oleh Israel. Jadi kesibukan itu apa ya? Jadi menurut dia ya, definisi perang itu ada 2 hal, al-isti'dad wal fursah. Ini menarik, ini orang juga cerdas sekali. Perang dan opportunity, kesempatan. Kesempatan memang perang, tapi penting juga timingnya, tepatnya, ya itu penting sekali. Nah, ketika timingnya pas, peluangnya pas, nah itu jadi. Nah, perencanaan itu memang saya juga mengamati bahwa walaupun tidak diungkap dalam beberapa media, Turki ada di belakangnya. Kenapa? Karena jumlah pengungsi Syria di Turki bisa di atas 4 juta. 4 juta bukan angka kecil. Dan kalau begini Turki mungkin akan mengatakan pada Eropa, kalau kalian tetap membiarkan mereka tidak ada peluang untuk kembali ke negeri, saya akan lepas semua ke Eropa. Karena undang-undang di Eropa, mereka yang terusir dari negerinya, mereka yang tertindas di negerinya, kemudian menginjak tanah Eropa, selesai, nggak bisa dipulangkan. Nah, itu nggak bisa dipulangkan. Nah, jadi Turki berbicara dengan Iran dan Rusia, jangan diganggu. Nah, ini membuat mulus semuanya. Sebab kalau Rusia juga turun lagi, Iran juga turun, ya perlawanan akan terjadi dan bisa lama, bisa setahun, 2 tahun. Tetapi yang luar biasa dari tokoh Ahmad Syara ini, Ahmad bin Hussein Syara, dia mampu menyatukan seluruh faksi-faksi yang ada di sana. Jadi Hay'ah Tahrir Syam salah satu. Tapi dia rangkul semuanya. Ya, mulai seperti strategi Salahuddin Al-Ayyubi itu diambil juga sama dia. Salahuddin Al-Ayyubi ketika dia menaklukkan Masjidil Aqsa, tidak ada kelompok manapun yang menentang, jadi satu. Jadi satu semuanya. Nah, salah satu yang menjadi ganjelan di Palestina ini,
kelompok pemerintah otoritas Palestina ini dia mengganggu perjuangan para pejuang Hamas, pejuang-pejuang yang lain. Ini akhir-akhir ini di camp di Jenin, ya ini diganggu sama pemerintah. Mereka ikut menangkapi, mereka menganggap mereka ini musyaribun, artinya pengacau. Ini membuat perjalanan perjuangan ini juga terganggu dari dalam, dari otoritas Palestina, Mahmud Abbas dan kelompoknya. Tidak menyatu. Jadi pertama ketika dia masuk di Damaskus 8 Desember, dia sujud syukur. Ya, syukur pada Allah. Tidak ada pertumpahan darah yang luar biasa. Yang kedua, tidak ada satu bangunan pun yang dihancurkan, dibiarkan semua utuh. Yang kedua, langsung dia ke masjid, sholat, dan dia memberikan speednya pidato awal dia, artinya dengan umat. Yang ketiga, dia mendatangi rumah dia di sana, di tempat orang tua dia yang tinggal dan sama-sama dulu, di lantai 10 di kota Damaskus, lantai 10, satu apartemen yang oleh pemerintah Bashar Assad, karena dia melawan, diambil semua kekayaannya dan apartemen dia diberikan orang. Dia datangi apartemen tadi, diketuk pintunya, muncul yang dia bukan pemilik, dipaksa dia dikuasai oleh pemerintah dan ditaruh orang di situ. Antum tahu apa bahasa dia? Dia katakan orang itu tahu lah, ini pemiliknya tahu, dia pasti tahu. Dia katakan rumah ini penuh dengan kenangan dan sejarah saya di sini dan keluarga saya. Olehnya itu saya berharap kamu menyiapkan tempat lain dalam beberapa hari ini. Dia nggak usir saat itu. Artinya dia tidak buat pasukan banyak, hanya beberapa orang aja yang dampingi. Bahkan tidak ada foto-foto, cuma ada yang moto kalau tidak salah. Saat itu tetangga yang memoto bagaimana kata-kata dia. Ini rumah kamu tahu adalah milik saya. Dan saya punya kenangan khusus dalam rumah ini dan keluarga. Olehnya itu dalam beberapa hari ke depan, saya minta saudara untuk meninggalkan rumah ini, mencari tempat yang lain. Dia tinggal. Jadi kepada Allah dia bersyukur, kepada umat dia hadir di masjid dan memberikan speednya, kemudian untuk pribadi dia datangi rumah itu. Di hari yang sama itu sendiri.